Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk anak ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini di muatan IPA di tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 untuk muatan IPA ya nak. Silahkan untuk anak ustazah siapkan buku dan alat tulis antum. Dan buka buku antum di subtema 2 halaman 28 di muatan IPA. Untuk anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan anak ustazah dipahamkan. Oke, langsung saja ustazah akan menjelaskan. Di muatan IPA, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah dan penyebabnya ya, dan jenis-jenisnya juga. Oke, untuk anak ustazah. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Kemarin kita sudah belajar ya. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh sebagian macam zat, misalnya lemak darah, kolesterol, dan zat kapur. Gejalanya yaitu sesak nafas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Untuk anak ustazah silahkan buka bukunya di halaman 28, baca lebih teliti lagi karena yang ustazah sampaikan ke antum ini hanya poin-poinnya saja. Selanjutnya yaitu hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi ini disebabkan naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan pusing. Yang ketiga adalah hipotensi. Hipotensi ini adalah darah rendah disebabkan turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurang berolahraga, kurang mengonsumsi makanan yang bergizi. Dan gejalanya yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin dan pusing. Selanjutnya adalah varises. Varises ini disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk di bersila terus-menerus. Gejalanya apa varises? Gejalanya yaitu adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian tungkai kaki. Itu adalah gejala dari penyakit varises. Biasanya sudah nampak di kaki-kaki, nampak kayak urat keungu-unguan atau agak warna biru atau hijau seperti itu ya nak. Ayo sebutkan apa saja perbedaan hipertensi dan hipotensi. Tadi apa perbedaan hipertensi sama hipotensi untuk anak ustazah? Bedakan menurut antum ya, ndak usah dikerjakan, tapi antum ingat-ingat aja. Yang selanjutnya adalah gangguan kesehatan pada darah manusia. Tadi gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, sekarang gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah terdapat disebabkan oleh dua faktor ya. Ada faktor keturunan dan non-keturunan. Keturunan dan tidak keturunan. Faktor keturunan antara lain yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala penderitanya adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Ada di halaman 31 untuk anak ustazah, lebih disimak lagi, dibaca lagi yang ada di buku. Selanjutnya adalah thalassemia ya.
Yang kedua adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin yaitu protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala talasemia yaitu berat badan yang rendah, sesak nafas, mudah lelah, dan sakit kuning. Berikutnya adalah faktor non keturunan ya. Ada anemia yang pertama. Maaf, ini ustazah kurang slide-nya. Anemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain peredaran darah yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat ya. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Contohnya nih, bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Selanjutnya adalah leukemia. Leukemia merupakan kanker darah ya. Kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Selanjutnya adalah demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit dan keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan ya. Gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Oke, bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan? Tadi sudah ustazah bilang bagaimana caranya, yaitu dengan mengatur faktor pola hidup sehat. Pola hidup sehat bagaimana caranya? Yaitu makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, serta cukup tidur dan istirahat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah gaya hidup. Seorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya nih, mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga ya. Terus akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua adalah jenis makanan yang dimakannya, jenis makanan yang kurang bergizi ya, dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Yang kedua, yang selanjutnya adalah hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi atau jantung koroner. Dan yang ketiga adalah faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tuanya. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia 50%, anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Di buku antum ada di halaman 40, pelajari lebih lanjut dan baca lebih teliti lagi. Itu saja penjelasan yang bisa ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak ustazah paham dan mengerti. Latihan untuk antum halaman 47, latihan soal evaluasi subtema 3 muatan IPA KD 3.4 nomor 1 sampai 5. Antum kerjakan di buku tulis ya. Oke, untuk itu ustazah akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan antum paham dan mengerti. Jikalau ada pertanyaan, silakan japri ustazah. Tidak boleh malu, tidak boleh segan, silakan tanyakan saja. Dan siapa tahu ustazah mempunyai kekurangan atau mungkin ustazah salah menyampaikan, silakan kasih masukan ke ustazah supaya ustazah perbaiki. Oke, sekian dari ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.